Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Saryandini dari Prodi Manajemen akan menjelaskan tentang kepemimpinan dengan pendekatan dari segi situasi. Langsung saja kita ke penjelasannya. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasikan ke arah pencapaian tujuan. Dalam pengertian lain, kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan suatu kerja untuk mempengaruhi orang lain, terutama bawahannya, untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif, ia memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. Fenomena organisasi pada umumnya tidak terlepas dari peranan, kegiatan, dan keterampilan pimpinan organisasi. Sebaliknya, perkembangan fenomena organisasional juga membentuk peranan-peranan keterampilan baru bagi pimpinan organisasi. Keduanya saling membentuk satu sama lain. Para ahli dalam bidang ini memandang bahwa fenomena organisasional dapat dijelaskan dalam kerangka kuasa menguasai dan pengaruh mempengaruhi. Model kontingensi kepemimpinan. Kepemimpinan kontingensi merupakan salah satu model kepemimpinan yang menjelaskan bahwa pemimpin bisa efektif bila mana ada kesesuaian antara gaya pemimpin dengan situasi tertentu di mana kepemimpinan itu dilaksanakan. Teori kontingensi menganggap bahwa kepemimpinan adalah suatu proses di mana kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan pengaruhnya tergantung dengan situasi tugas kelompok dan tingkat-tingkat daripada gaya kepemimpinannya, kepribadiannya, dan pendekatannya yang sesuai dengan kelompoknya. Cara kerja teori kontingensi kepemimpinan yaitu LPSC adalah daftar pertanyaan yang dirancang untuk mencari tahu karyawan seperti apa yang paling ingin diajak bekerja sama dengan seorang pemimpin dan pada gilirannya menunjukkan gaya kepemimpinan. Total skor menentukan gaya kepemimpinan yang diperlukan. Model kepemimpinan dari Fromyton. Model pengambilan keputusan Fromyton adalah teori kepemimpinan situasional dari psikologi industri dan organisasi yang dikembangkan oleh Viktor Fromm bekerjasama dengan Philip Yatton tahun 1973 yang dijelaskan lebih dalam pada buku mereka yang berjudul Leadership and Decision Making. Fromyton mengembangkan 7 gaya dari A sampai G pembuatan keputusan manajemen dengan memberikan 13 alternatif saran mana yang cocok ditetapkan dalam situasi yang berbeda. Artinya dengan melihat situasi disarankan keputusan gaya yang cocok. Berikut ini disajikan 5 gaya pengambilan keputusan yang disarankan Fromyton lengkap dengan tingkat partisipasi bawahannya. Gaya pertama, tetapkan keputusan sendiri dengan menggunakan informasi yang ada saat itu. Partisipasi bawahan tidak ada. Gaya kedua, dapatkan informasi dari bawahan dan selesaikan masalah oleh kita sendiri. Tidak perlu memberitahukan kepada bawahan apa yang menjadi masalah ketika meminta informasi kepada mereka. Peran yang diharapkan dari bawahan hanya merupakan sumber informasi dan bukan mengemban alternatif penyelesaian. Partisipasi bawahan rendah. Gaya ketiga, ikut sertakan bawahan yang bersangkutan dengan masalah. Minta ide dan sarannya secara sendiri-sendiri. Kemudian ambil keputusan, baik sendiri atau tidak disertai pengaruh dan saran-saran bawahan. Partisipasi bawahan sedang. Gaya keempat,
ikut sertakan bawahan sebagai satu kelompok. Dapatkan ide dan saran dari mereka. Kemudian, ambil keputusan sendiri disertai pengaruh dan saran bawahan. Partisipasi bawahan tinggi. Gaya kelima, ikut serta bawahan sebagai suatu kelompok dalam memecahkan masalah. Bersama mereka, kembangkan dan evaluasi alternatif. Usahakan mencapai konsensus. Anda sebagai pemimpin berperan sebagai ketua. Tidak dibenarkan mempengaruhi kelompok dengan apa yang hendak Anda putuskan, dan Anda bersedia untuk menerima dan melaksanakan setiap keputusan kelompok. Partisipasi bawahan sangat tinggi. Model jalan tujuan, Path Goal Theory. Path Goal Theory adalah suatu teori di mana suatu pekerjaan pemimpin untuk membantu pengikut-pengikutnya dalam mencapai sasaran dan mempersiapkan kebutuhan arahan dan dukungan. Model kepemimpinan jalur tujuan menyatakan pentingnya pengaruh pemimpin terhadap persepsi bawahan mengenai tujuan kerja, tujuan pengembangan diri, dan jalur pencapaian tujuan. Dasar dari model ini adalah teori motivasi eksperimental. Model kepemimpinan Path Goal berusaha meramalkan efektivitas kepemimpinan dalam berbagai situasi. Menurut model ini, pemimpin menjadi efektif karena pengaruh motivasi mereka yang positif, kemampuan untuk melaksanakan, dan kepuasan pengikutnya. Bandingan antara beberapa pendekatan situasional. Pendekatan kepemimpinan situasional menekankan bahwa kepemimpinan terdiri atas dimensi arahan dan dimensi dukungan. Setiap dimensi harus diterapkan secara tepat dengan memperhatikan situasi yang berkembang. Guna menentukan apa yang dibutuhkan oleh situasi khusus, pemimpin harus mengevaluasi pekerja mereka dan menilai seberapa kompeten dan besar komitmen pekerja atas pekerjaan yang diberikan. Dengan asumsi bahwa motivasi dan keahlian pekerja berbeda di setiap waktu, kepemimpinan situasional menyarankan pemimpin untuk mengubah tinggi rendahnya derajat tatkala mengarahkan atau mendukung para pekerja dalam memenuhi kebutuhan bawahan yang juga berubah. Dalam pandangan kepemimpinan situasional, pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu mengenali apa yang dibutuhkan pekerja untuk kemudian secara kreatif menyesuaikan gaya mereka agar memenuhi kebutuhan pekerja tersebut. Kepemimpinan situasional menyediakan 4 pilihan gaya kepemimpinan. Keempat gaya tersebut melibatkan aneka kombinasi dari perilaku kerja dengan perilaku hubungan. Perilaku kerja meliputi penggunaan komunikasi satu arah, pendikteian tugas, dan pemberitahuan pada pekerja seputar hal apa saja yang harus mereka lakukan, kapan, dan bagaimana melakukannya. Pemimpin yang efektif menggunakan tingkat perilaku kerja yang tinggi di sejumlah situasi dan hanya sekedar di situasi lain. Dengan mengkombinasikan derajat tertentu perilaku kerja dan derajat tertentu perilaku hubungan, pemimpin yang efektif dapat memilih 4 gaya kepemimpinan yang tersedia, yaitu yang pertama, pemberitahu, yang kedua, partisipatif, yang ketiga, penjual, dan yang keempat, pendelegasi. Beberapa masalah lain mengenai kepemimpinan, yaitu yang pertama, kegagalan berkomunikasi, yang kedua, kurangnya akuntabilitas, yang ketiga, segan untuk melakukan pemecatan, yang keempat, kurangnya pemerataan, yang kelima, kurangnya visi yang jelas, yang keenam, eksekusi yang tidak berjalan, dan yang ketujuh, tidak bisa menyusun budaya perusahaan yang kuat.
Sekian dari apa yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.